Saya melewati jalanan yang begitu parah hari ini. Ada truk rebah, ada truk amblas. Lihatlah ini. Di sini bisa mancing. Ini saya kedatangan nih tamu istimewa, Gubernur Kalimantan Timur. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU bersama saya Andi Utomo alias Mas DU. Dan di video kali ini Mas DU kembali akan bahas tentang Gubernur Kaltim. Sudah selesai ya. Cuman ini ada hal yang menarik, di mana Gubernur Kaltim itu hari ini menemui Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Ya, ini hal yang baru ya. Dan info terbaru lainnya yang tak kalah menarik yaitu istri Gubernur Kaltim. Jadi nggak cuman gubernurnya, istrinya juga sama-sama diserang netizen ya. Dan istri dari Gubernur Gubernur Jatim. Gubernur Kaltim, sorry ya, salah-salah ngomongnya karena masuk dari Jatim ya, jadi ingat-ingat Bu Viva ya. Jadi istri dari Gubernur Kaltim ini sampai tutup akun TikToknya guys ya, karena nggak kuat mungkinnya dihujat netizennya. Oke, gimana selengkapnya? Itu terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Oke, let's go ya. Oke, kita mulai dari video pertama dulu guys ya, sebelum berita ditutup akun tadi ya. Video ini aku khususkan untuk warga Kalimantan Timur. Teman-teman tahu nggak berita yang lagi viral? Momen Gubernur Kaltim sindir Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten. Aku ada videonya. Dan seluruh gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, gubernur konten, gubernur konten, gubernur konten. Nah, mantap nih Kang Deddy nih. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Teman-teman tahu nggak? Kenapa dari sekian banyak gubernur hanya Kang Deddy yang disenggol? Karena dia tuh sadar betul kalau Kang Deddy itu terdepan dan teratas. Menurut aku, dari bahasa tubuhnya Gubernur Kaltim, justru dia itu mempermalukan diri sendiri. Aku suka banget ya sama tanggapan Kang Deddy yang singkat, jelas, padat, nyelekit. Lagian emang kenapa kalau Bapak Ing itu konten kreator daripada koruptor kan? Lagi pula isi kontennya juga bermanfaat, memberikan inspirasi kepada orang banyak. Terus tadi denger nggak? Dari kontennya Kang Deddy bisa menghemat biaya dari 50 miliar menjadi 3 miliar. Itu artinya apa? Uang yang 47 miliar itu bisa digunakan untuk memperbaiki jalan, untuk membuat jembatan. Iya kan? Aku tanya deh sama warga Kaltim. Coba sebutin 5, gak usah 5, 2 aja. 2 kebijakan Gubernur Kaltim yang wow banget, ada nggak? Aku nanya aja ya. Kalau ada tulis di kolom komentar. Ya, hatur nuhun. Apunten anu kasukun bilih aya nu kasih. Iya, mantap ya. Ini ya, lagi ya. Bayangin ya, biasanya pemerintah tuh ngabisin 50 miliar cuma buat iklan di TV, koran, radio. Tapi pas Kang Deddy muncul, pegang kendali, semua berubah. Cuma dengan kamera HP, suara rakyat dan sentuhan humor khas beliau, anggaran promosi bisa ditekan jadi 3 miliar doang. Sisanya 47 miliar langsung dialirkan buat infrastruktur demi kesejahteraan Jawa Barat. Kalau pemimpin lain sibuk pencitraan pakai baliho, Kang Deddy cukup duduk bareng rakyat, ngobrol di warung, nyentil kepala dinas, bahkan kadang cuma kasih wejangan ke emak-emak. Dan viral. Terus tanpa dibayar. Rakyat nonton, rakyat terhibur, rakyat terbantu. Sampai-sampai muncul sentilan, ini gubernur apa konten kreator? Tapi Kang Deddy jawab santai. Yang suka nggak suka, dua-duanya sahabat saya. Nah loh, di saat orang lain sibuk hidup hedon, Kang Deddy milih jalan kaki masuk lorong-lorong kecil. Biar bisa dengar langsung detak jantung rakyat. Itulah konten yang punya nilai, bukan sekadar buat pansos, tapi bawa dampak sosial. Jadi pertanyaannya sekarang, kita masih mau dukung yang sibuk tayang di baliho, tapi minim aksi? Atau mulai bangga dengan pemimpin yang kontennya bukan cuma FYP, tapi bawa perubahan nyata? Kalau kalian juga percaya bahwa konten bisa jadi jalan perubahan, like, komen, kami bersama Kang Deddy, dan share ke timeline kalian, biar makin banyak yang sadar. Pemimpin masa depan itu bukan yang banyak janji,
tapi yang kontennya jadi bukti. Ya, ini part 1, ada part 2-nya ini ya. Kita lihat ya. Katanya Deddy Mulyadi cuma gubernur konten. Tapi tunggu dulu. Gubernur konten. Kalau kontennya menyelamatkan 47 miliar uang rakyat setiap tahun, itu bukan konten sembarangan. Itu konten dengan dampak. Bayangkan, 5 tahun menjabat. Berarti hampir 250 miliar rupiah uang rakyat tidak dihamburkan untuk iklan-iklan. Dan apa yang dilakukan Kang Deddy? Dia angkat kamera, dia turun langsung ke lapangan, merekam luka-luka rakyat kecil, lalu menyulapnya jadi perhatian nasional. Ini bukan konten, sobat. Ini kebijakan visual. Ini politik empati yang bisa ditonton semua kalangan. Sementara pejabat lain sibuk pakai jas, berdiri kaku di billboard. Kang Deddy malah sering masuk lorong dan bikin video viral yang justru bikin rakyat merasakan kehadiran nyata seorang pemimpin. Kalian bilang dia pencitraan, padahal yang lain sibuk rapat soal rapat. Dia justru menyambungkan kamera dengan nurani publik. Jadi, kalau Deddy Mulyadi disebut gubernur konten, maka dia gubernur yang mengonteni nurani, bukan ilusi. Hari ini mungkin kamu tertawa, meremehkan. Tapi besok, ketika kamu kehabisan bantuan, kehilangan harapan, dan cuma bisa scroll TikTok untuk cari keadilan, kamu akan menemukan konten Kang Deddy. Dan sadar, yang viral bukan dia, tapi suara kamu yang akhirnya didengar. Kalau kamu capek sama pemimpin yang cuma muncul di baliho, dukung Kang Deddy. Yang hadir bukan hanya pas pemilu, tapi juga saat kamu butuh harapan di tengah scroll malam-malam. Ayo, jadi netizen yang berpihak. Tag teman kamu yang masih suka bilang, itu mah konten doang. Karena sekarang waktunya konten melawan kepalsuan. Oke, mantap ya. Katanya ini Deddy dari Mulyadi, akun TikTok Edi saja 108 ya. Mengenai gubernur Kaltim tadi gimana ya? Oke, lanjut guys ya. Nih, Kan? Gubernur kita berulah lagi. orang Kaltim Udah nih, deh, orang Pak, Kaltim. nggak usah mikirin gubernur lain. Mending Bapak urusin urusan Bapak aja. Nih, Bapak bilang kan gubernur Kang Deddy Mulyadi tuh gubernur konten. Walaupun yang begitu Pak, dia tuh bisa memangkas anggaran yang tadinya 50 juta jadi 3 juta Ya. doang Pak dari hasil konten. Miliar Mbak, bukan Udah, juta Pak, ya. urusin urusan Bapak aja. Sekarang Pak, Kaltim ini lagi kacau, kita banjir di mana-mana, jalanan terputus. Udah deh Pak, nih pikiran udah mau healing ya Pak ya. Jangan nambah-nambah urusan lagi, jangan nambah-nambah beban pikiran lagi. Dan jangan lupa satu lagi, beasiswa gratisnya Pak. Ditunggu ya Pak. Mantap. Ini dari orang Kaltim sendiri guys ya. Andromeda. Gubernur konten, so what? Ini zaman udah berubah. Kalau bisa seluruh pejabat publik birokrat merekam mengupload kinerjanya di multiplatform, Facebook, IG, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Agar rakyat lihat kinerja kepala daerahnya. Gimana rakyat bisa tahu pergerakan, progres, kebijakan, janji-janji manis lalu saat kampanye? Kalau katanya-katanya tanpa bukti nyata. Bahkan ketika sudah berani buka-bukaan di kanal media sosial. Artinya, siap menampung sebanyak-banyaknya aspirasi. Bahkan semua keluhan, masalah, aduan harusnya bisa diterima dan juga ditindaklanjuti langsung. Jadi para kepala daerah mari ngonten agar semua transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sekali lagi kepala daerah, di era sekarang bukan sekedar bernarasi, tapi harus ada aksi. Mantap ya. Bukan cuma narasi, tapi harus ada aksi. Gubernur konten itu julukan terbaru dari Kang Deddy Mulyadi, yang memberikan julukan itu Bapak Gubernur Kalimantan Timur. Saya kurang tahu nama beliau, Pak tapi Rudi yang Maskud jelas ya? masyarakat sudah bisa menilai, sudah bisa mengetahui antara si penanya terus kemudian yang memberikan jawaban. Sangat nampak siapa yang mempunyai intelijensi yang tinggi, siapa yang mempunyai sifat kenegarawan yang tinggi, dan siapa yang mempunyai sifat emosional yang tinggi. Teruskan Kang Deddy untuk terus membuat konten-konten yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan tentu untuk Indonesia. Lanjutkan Kang Deddy, jangan sampai patah arah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya banjir dukungan ya Kang Deddy Mulyadi ini. Setelah dikatain gubernur konten ya. Gubernur konten, mantap.
Dipikir dulu atuh kalau mau ngomong. Emang kenapa gitu kalau ngonten? Kan bagus itu. Dia memperlihatkan, menyajikan konten-konten yang memang sedang melayani masyarakat. Ibaratnya dia lagi kerja tuh. Sajikan ke masyarakat. Nih gue lagi kerja nih. Kalian lihat nih, warga Jawa Barat. Akhirnya dilihat sama seluruh Indonesia. Contoh atuh. Dicontoh atuh. Begitu tuh, bagus. Jadi transparan. Jadi masyarakat bisa tahu, oh ini gubernur gue lagi mengerjakan ini, lagi garap ini. Maksudnya bercanda mungkin. Bercanda. Coba dicontoh sama kalian tuh, para pejabat yang lain. Sajikan konten juga, menampilkan kalian lagi kerja tuh. Oh begini, biar masyarakat tahu. Daripada eta teka tempo model mana unjang-unjang suku bebo memerentek kukurilingan jika bapak aing. Geus segala dicekal tuh urusan Jawa Barat. Ai ka ieu keur nangani oci tah ayeuna. Urang kumaha pendekatan gitu tingali bijaksana. Saya guys tegas aya kalau memang terjadi cenah gerek dialihkeun tuh cenah Taman Safari jadi milik negara. Karena memang berdiri di atas PTPN lahan negara. Terus naon kita loba jasa anu dikerjakeun lewat konten dia sajikan ke masyarakat biar masyarakat bisa mengevaluasi dan memberikan masukan terhadap pejabat-pejabat yang sedang bekerja itu lewat konten. Dicontoh atuh walaupun bercanda. Ulah kitu atuh Bapak Kaltim. Isieun ka masyarakat Kaltim gitu akhirna mah. Coba ya di ini lagi lah. Walaupun misalkan udah bestian jeung Bapak aing tapi ulah kitu teuing jadi saksikan oleh banyak orang. Agak itu kan Pak KDM gitu. Agak kayak gimana gitu dia aku melihatnya. Ih sedih aku digituin KDM. Oke, nggak terima ya digituin ya KDM ya. Halo, ketemu kembali dengan Nyai Dewi Tanjung di sini. Nah, teman-temannya itu ingin menyikapi tentang statement beberapa kepala daerah yang menyikapi keputusan dan kebijakan pemerintahan Jawa Barat yang menghapuskan study tour, wisuda dan perpisahan yang ada di sekolah SD, SMP dan SMA, ya. Nah, ini Menteri Pendidikan Abdul Mukti juga bilang ya udah diadakan aja tuh study tour. Hello Pak Menteri dan beberapa kepala daerah lainnya, perlu kalian pikir kebijakan tentang larangan adanya study tour, perpisahan atau wisuda di sekolah-sekolah tersebut itu diambil karena pemerintahan Jawa Barat sangat peduli dengan ekonomi orang tua siswa. Karena tidak semuanya orang tua siswa itu mampu membayar biaya study tour, perpisahan atau wisuda yang nilainya cukup tinggi. Dan itu sangat membebani orang tua siswa sampai mereka harus pinjam uang ke bank emok atau ke pinjol. Ya, dan dampaknya luar biasa loh kalau pinjam sama pinjaman online ini. Nilainya tuh bisa fantastik. Dari 5 juta mereka bisa bayar 25 juta atau lebih karena bunganya tuh sangat besar. Ya, benar. Jadi kita harus pikirkan juga kondisi ekonomi orang tua siswa. Bukan hanya keinginan siswa. Sebagai orang tua, orang dewasa, kita memang ingin membahagiakan anak, tapi tidak juga harus dengan study tour. Banyak cara kita ingin membahagiakan anak, ya. Wisuda itu hanya seremonial aja, hanya acara-acara seperti itu aja. Uangnya kan lebih baik bisa dipakai buat biaya lain. Itulah yang difikirkan oleh KDM, Kang Deddy Mulyadi, gubernur terbaik yang selama ini Nyai lihat. Dan Nyai itu sangat ngefans sekali sama Kang Deddy Mulyadi. Ya, walaupun Nyai itu tidak punya anak dan secara politik Nyai itu dari PDI Perjuangan, tapi Nyai sangat mengacungkan jempol dengan kinerja Kang Deddy Mulyadi. Lah ini yang Nyai perhatikan, gubernur yang satu ini dengan Kang Deddy Mulyadi, ya mereka waktu pilpres mereka tuh ada di pendukung Prabowo Gibran. Kenapa sekarang mereka kepoin Kang Deddy Mulyadi? Itu seperti Kalimantan itu, Kaltim itu ya. Rudi Masud itu ya. Sama Gubernur Jateng kan mereka dulu sama-sama di 02 ya. Kalau sama-sama di 02 nggak usah saling serang, nggak usah saling kepo, harusnya kompak sebagai gubernur dari kubu yang sama, yang mendukung partainya juga sama gitu loh ya.
Jangan kelihatan adanya perpecahan di antara kalian. Ya kalian urus aja provinsi yang kalian pimpin. Prestasi apa yang pernah kalian bikin nih seperti Jateng atau Kaltim? Apa yang pernah kalian buat masyarakat Kaltim atau Jawa Tengah? Ya, apakah kalian sering turun ke masyarakat? Kenapa Kang Deddy selalu membuat video itu dokumentasi, menunjukkan bahwa beliau peduli dengan kondisi masyarakat, makanya perlu didokumentasikan, bukan buat konten belaka. Ya kalian juga bisa lakukan hal yang sama lah, turun ke masyarakat, videokan lalu masukkan ke medsos. Itu hal yang wajar, hari ini kan dunia medsos gitu loh. Jadi ya kalian nih para gubernur-gubernur lainnya, kepala daerah lainnya, tunjukkan aja kinerja kalian, apa yang pernah kalian lakukan di provinsi kalian masing-masing. Tunjukkan kinerja kalian, prestasi kalian gitu loh ya. Apakah infrastrukturnya sudah baik, apakah ekonomi masyarakat di daerah kalian sudah baik. Jangan mencampuri urusan provinsi Jawa Barat. Kang Deddy itu sedang membenahi dan mengembangkan provinsi Jawa Barat lebih jauh lebih baik lagi ya, supaya makin berkembang, begitu juga ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Jadi kalian yang terlalu mencampuri pemerintahan Jawa Barat, kalian tuh harus introspeksi diri, apakah kalian lebih baik dari Kang Deddy Mulyadi atau belum. Mantap. Kalau belum, belajarlah dari Kang Deddy Mulyadi ya. Oke, lanjut guys ya. Ini kepala desa. Saya Kepala Desa Kaum Hilir, Hajah Yosanovita, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Kepada yang terhormat Bapak Gubernur Kalimantan Timur yang telah mengatakan bahwa Gubernur Jawa Barat adalah gubernur konten, Pak Deddy Mulyadi. Perkataan yang tidak etis dan tidak menandakan Bapak seorang pimpinan, tidak elegan. Gubernur Jawa Barat kebanggaan kami, kebanggaan rakyat seluruh Jawa Barat. Ya, Saya Kepala intinya, Desa Kaum Hilir. Beliau kades di salah satu desa di wilayah Jawa Barat. Tentunya sangat menyayangkan ya pernyataan gubernur konten tersebut ya dari Bapak Gubernur Kaltim ya, Pak Rudi Masud ya. Oke, lanjut aja guys. Wah, ini yang menarik nih ini. Kami ini sudah Tolong segera ditanggapi ya Pak Gubernur ya. Nih lagi nih, ada lagi nih. Nggak cuma di satu tempat ya. Halo Dek, dengan adik siapa? dengan adik Fadli Fadli. ya namanya. Gimana menurut adik jalan Bentian ini sangat rusak Dek? Aduh, kacau nih. Sebenarnya tanggapan saya jalanan ini begitu parah. Gimana adik kalau adik kan lagi sekolah di Barong nih? Ya, Tiap hari gimana lewati jalan ini? Apakah adik sangat suka dengan jalan ini atau tidak? wah tidak sekali sih. Sebenarnya rada-rada emosi Emosi ya. sih kadang-kadang. Mau emosi sama supirnya, tapi mereka ini nyari nafkah Wah, ya kan. mantap ya. Pinter ya Dek ini ya Tapi kontennya. gimana ya nasib jalanan ini. Aduh, coba kalian bayangkan, kalian dari Bentian kan, kalian punya keluarga kalian ini sekarat lagi sakit kan, mau dibawa ke HIS di Barong kan, lewat jalanan kayak gini kayak apa? Bisa mokat di Gunung Mantu cu. Ya kan? Iya Dek. Jadi harapan adik untuk pemerintah kita gimana nih? Harus ditanggapi ini, Ya harus diperbaiki. harus segera bertindak dan diperbaiki. Iya, ini baru 2 hari yang lalu Terima ya kasih, postingannya Adek. guys ya. Ya sama-sama. Mantap, lanjut lah ya. Nih, tolong bantu viralkan jalan rusak parah. Jangan rusak lagi nih. Ada ini lagi. Halo Pak Prabowo, kembali lagi bersama saya. Saya di sini ingin menjumpai keluarga saya yang meninggal di acara sana. Tetapi ada kendala sedikit, yaitu jalanan ini rusak. Dan ini kondisinya di malam hari Pak Prabowo. Waduh, serem ya malam hari kayak gitu ya. Ini melewati jalan Trans Kaltim-Kalteng. Ya, jalan antara Kaltim menuju Kalteng ya. Jadi di sana ada truk E16. Kami tadi mau pakai motor ke sana. Ini masih jauh sih sebenarnya. Tapi karena ada truk E16 ini, kami terpaksa jalan kaki Pak Prabowo, dan kami
parkir motor kami di atas gunung. Parkir di atas gunung. Harapan saya semoga jalanan ini segera ditanggapi Pak Prabowo, karena kami ini sangat susah sekali untuk beraktivitas keluar Pak Prabowo. Terima kasih, segitu saja dari saya Pak. Jalannya gimana dek? Masih bagus tidak? Jalannya belum bagus nih, tapi harapan saya semoga cepat ditanggapi ya Pak. Terima kasih. Mantap ya adik ini ya, semoga segera ditanggapi ya adik ya. Oh, akhirnya ini sudah setengah jam lebih, baru 2 gubernur. Kita masih ada sisa 9 gubernur. Kalau kita ikuti Pak Rudi Masud, kita akan pulang habis ini. Nah, kita main cepat aja. Coba Kang Deddy Mulyadi coba kasih contoh yang cepat. Mantap ya, coba kita ulangi lagi ya. Oh, akhirnya ini sudah setengah jam lebih, baru 2 gubernur. Kita masih ada sisa 9 gubernur. Kalau kita ikuti Pak Rudi Masud, kita akan pulang habis isya. Nah, kita main cepat aja. Coba Kang Deddy Mulyadi coba kasih contoh yang cepat. Ini ada yang komen menarik ya, jangan coba-coba nyari istri Gubernur Kaltim. Istrinya Gubernur Kaltim kayaknya karnaval tiap hari deh, outfitnya heboh pisan. Di pencarianku istri Rudi Masud Kaltim lebay. Istri Gubernur Kaltim cantik loh, mirip Lavena Veritopia. Waduh. Kalau mengikuti Pak Rudi Masud akan pulang isya. Berarti benar-benar ya dia ngomong lama, muter-muter dikira lagi konser dangdut kali ya. Baru tahu Pak Rudi Masud istrinya Elsa Frozen, pantas punya power. Ada-ada aja netizen ya. Itu fotonya emang seperti itu ya. Dan Mas Dewi terus terang udah liatin akunnya ini ya, istrinya itu namanya Bunda Harum. Cuman sayangnya tak cariin gak ada sekarang. Katanya udah tutup akun guys. Coba nanti kita klik masih bisa nggak ya. Nah, istrinya Gubernur Kaltim tuh cantik, tapi salah suami aja ini ya. Memang begitu style istri Gubernur Kaltim. Norak saya pernah ketemu langsung di Samarinda. Waduh, coba ini kita lihat langsung ya. Ini ada salah satu postingan yang nge-tag ini di tag akunnya Bunda Harum nih. Ya kalian bisa baca ya. Bersama Bunda Harum, Masya Allah, Ibu Gubernur Kaltim cantik dan baik banget ya. Kita klik ya akunnya Bunda Harum ya. Klik. Coba. Tuh, tidak dapat menemukan akun ini ya. Bener berarti udah ditutup ini akunnya ya, gara-gara dihujat netizen, dikatain. Aku baca ya, ada yang ngatain apa namanya? Ada yang ngatain Elsa Frozen, ada yang ngatain Nyi Roro Kidul. Aduh, ini netizen udah kelewatan guys ya. Ya wajar kalau beliau ini sampai tutup akun ya. Ini saya kedatangan nih tamu istimewa, Gubernur Kalimantan Timur. Kaya, cerdas, low profile. Siap kan. Kita ngobrol-ngobrol membangun kerjasama. Kerjasamanya adalah di Kaltim itu sawahnya luas, lautnya luas, kebunnya luas, tapi orang yang ngurusnya nggak ada. Sedikit orangnya. Ya kan, anggaplah nggak ada karena banyak kan sektor tambang. Siap. Nah nanti orang Jawa Barat kita siapin desa-desa di Kaltim yang sudah ada rumahnya, sudah ada areal sawahnya, sudah ada kampung nelayannya, tinggal di sana. Kami tunggu semuanya kan. Iya. Dan untuk meningkatkan sumber daya nanti ada kelas khusus ITB dan Unpad. Khusus mahasiswa Kalimantan Timur dan dibiayai oleh Pemprov Kalimantan Timur. Mantap. Luar biasa. Pokoknya top. Ini teman saya lama sejak zaman dulu. Jadi yang kemarin tuh nggak ada kaitannya bilang gubernur konten. Kontennya top semua. Nah, harusnya adalah Kang Deddy gubernur yang kontennya top. Mantap. Salah ngomong dia. Begitu ya. Terima kasih teman-teman netizen. Terima kasih ya. Terima kasih. Nah, ini udah diklarifikasi langsung oleh mereka berdua ya, Kang Deddy sama Pak Rudi Masud ya, sampai langsung datang ke Jawa Barat ya untuk menawarkan kerjasama ya. Dan luar biasa mereka sekarang ya, mungkin bisa agak lebih tenang ya netizen ya, tolong dilepas dulu ya. Ini hanya kesalahpahaman, dan untuk istrinya gubernur tolong jangan dihujat lagi ya, supaya dibuka lagi akunnya guys ya. Yang ngatain Elsa Frozen kayak Ratu Elizabeth, pernah baca Mas Dewi, Nyi Roro Kidul, ya ampun. Oke lah, cukup ya, karena beliau ini ternyata berteman guys ya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini guys ya.
Di video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya. Tadi ada bocoran sedikit ya, itu ada seseorang yang menghujat KDM habis-habisan nih, nggak tahu kenapa orang ini ya. Oke, ikuti aja di video berikutnya ya. Aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.